Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas Redmi Note 8 Pro. Apakah Redmi Note 8 Pro masih worth it di tahun 2021? Dan sekalian pengen saya review juga nih, soalnya saya udah pakai sekitaran 1 minggu pakai Redmi Note 8 Pro ini. Gimana rasanya HP ini di tahun 2021? Apakah masih worth it di tahun 2021? Soalnya mengingat HP ini sudah berumur 2 tahun ya guys. Hampir 2 tahun tepatnya. Soalnya ini launching di tahun 2019-an. Jadi harusnya udah hampir 2 tahun. So di video kali ini kita bakal coba bahas gimana rasanya si Redmi Note 8 Pro di tahun 2021. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya kita bahas dulu untuk masalah harganya. Nah, kalau nggak salah harganya Redmi Note 8 Pro ini untuk sekarang di kisaran 2,5 jutaan ya. Untuk varian yang 6/64. Kebetulan HP yang kita review saat ini adalah varian terendahnya, yaitu varian 6/64 guys. Nah, terus juga dari segi desain HP ini sih menurut saya udah keren banget ya guys. Di sini untuk material bagian belakangnya kaca dan finishingnya ini glossy, yang dimana saya suka banget sih desain seperti ini. Apalagi desainnya ini berbeda banget ya si Redmi Note 8 Pro ini. Kelihatan gagah kalau menurut saya. Ya kesannya seperti HP gaming lah. Terus juga walaupun bagian belakangnya ini bertekstur glossy, ini nggak gampang ninggalin bekas di jari. Ya tepatnya ini nggak terlalu kelihatan banget sih, karena warna yang kita pilih ini adalah warna yang putih. Tapi so far saya suka banget sih dengan desain, tekstur, dan material dari HP ini. Oh ya, untuk bagian belakangnya sendiri HP ini bukan sembarangan kaca. Jadi untuk bagian belakangnya ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass seri 5. Jadinya pastinya aman banget ya guys. Nah terus juga untuk bobotnya sendiri HP ini memang agak sedikit berat ya guys. Di sini untuk bobotnya sendiri sekitaran 200 gram. Nah untuk sisi-sisinya sendiri di sini seperti biasa. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang port USB Type-C, terus juga di sini ada lubang antena dan ada lubang speaker. Lalu di bagian kanan ada tombol power dan ada volume up and down. Di bagian atas ada lubang antena dan juga ada IR blaster. Lalu di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang masih hybrid dual SIM ya guys. Jadi kalian harus pilih salah satu, mau dual SIM atau satu SIM dengan satu SD card. Lalu untuk layarnya sendiri, HP ini menggunakan desain water drop, yang dimana di tahun 2021 desain water drop itu agak sedikit ketinggalan zaman ya guys. Ya, dimana HP sekarang tuh rata-rata udah pakai pansol, terus juga desain dot display, bahkan sudah sampai infinity display, yang dimana desain water drop ini udah agak sedikit ketinggalan zaman. Tapi tenang aja, kualitas layar dari HP ini nggak bisa diragukan ya guys. Di sini memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Lalu di sini untuk perlindungan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Walaupun desainnya agak sedikit jadul ya, masih menggunakan desain water drop display, tapi di sini untuk masalah kualitas layarnya nggak usah diragukan ya guys. Buat diajak nonton film, main game, scroll sosial media, di sini bener-bener nyaman banget. Nah, saya juga nggak nemuin delay touch sih sejauh ini pas pakai Redmi Note 8 Pro ini. Saya ngerasa puas banget sih untuk masalah performa dari layarnya si Redmi Note 8 Pro ini guys. Buat diajak ngegame pun juga enak banget kok. Jadi tenang aja ya guys, nggak ada delay touch sama sekali. Lalu untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan SoC yang sangat powerful, yaitu MediaTek Helio G90T dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G76 MC4. Nah, untuk skor AnTuTu-nya sendiri, HP ini mendapatkan skor di kisaran 333 ribuan, yang menurut saya udah cukup lumayan tinggi banget ya guys. Dan mungkin ini bisa bersaing dengan Dimensity 700 dan Helio G95. Nah, untuk performanya sendiri di sini saya akui HP ini bener-bener ngebut banget buat main game lancar, buat main game sosis lancar, buat main game Mobile Legends lancar, buat main game PUBG Mobile pun juga lancar, dan buat main game Genshin Impact pun juga cukup bisa recommended HP ini. Tapi ada satu kendala yang nggak saya suka dari HP ini, yang dimana suhunya bener-bener bisa panas banget nih kalau misalkan kita ajak buat main game nonstop. Contohnya buat main game sekitaran 20 menit aja, suhunya udah kerasa banget. Untuk bagian belakangnya ini kerasa panasnya ya guys. Soalnya mungkin kita bisa maklumin juga HP ini memiliki material kaca, yang dimana untuk rasa panasnya akan lebih aduhai. Di sini untuk materialnya karena kaca ya guys. Lalu di lain sisi ada satu juga yang saya nggak suka dari HP ini, yaitu masalah baterainya. Nah,
Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri, HP ini cukup kecil di tahun 2021 kalau menurut saya. Cuman 4500 mAh aja, yang dimana buat main game ini kurang banget ya guys kalau menurut saya. Apalagi suhunya yang cepet panas, baterainya pun juga jadi taruhannya ya guys. Di sini baterainya pun juga gampang banget habis. Kalau misalkan kita buat ajak nge-game nonstop. Ya sebenarnya kalau buat sekedar nonton film, terus juga buat main sosial media, HP ini sih cocok aja. Tapi kalau buat main game agak sedikit lama, menurut saya kurang recommended guys. Walaupun performanya bener-bener kenceng banget ya guys. Nah, untuk pengisian cepatnya sendiri, HP ini cuma 18 watt aja, yang menurut saya agak sedikit lama ya guys. Lalu dari sisi kamera, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Terus juga untuk kualitas fotonya, kalian nggak usah terlalu berharap lebih dari Redmi Note 8 Pro ini untuk menghasilkan foto yang lebih bagus, karena HP ini menurut saya, penilaian saya sih udah cukup banget ya guys untuk HP di harga 2,5 jutaan untuk masalah kameranya. Jadi kalian nggak usah berharap lebih. Kalau misalnya kalian kurang, bisa aja langsung install aplikasi Gcam. Untuk linknya bisa langsung DM ke akun Instagram @sadapintekno ya guys. Lalu untuk perekamannya sendiri, HP ini mampu merekam di resolusi 4K 30fps, 1080p di 30fps, dan 60fps, lalu 720p di 30fps. Nah, untuk hasil videonya sendiri, HP ini sangat-sangat stabil ya guys. Soalnya HP ini memiliki fitur image stabilization, yang dimana untuk kualitas videonya pastinya stabil banget ya guys. Lalu untuk kamera depannya, HP ini memiliki resolusi 20 megapiksel. Nah, untuk hasilnya kalian nggak usah berharap lebih ya dari Redmi Note 8 Pro untuk kamera depannya. Yang nggak kita bisa lupakan dari HP ini adalah masalah fiturnya. Ya, HP ini memiliki fitur unggulan yaitu NFC ya guys. HP di harga 2,5 jutaan udah dapat NFC, menurut saya cukup oke banget ya guys, karena fitur andalan dari HP ini adalah NFC, dan juga untuk masalah performa yang sangat powerful. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, HP ini menurut saya di tahun 2021 masih oke banget nih. Tapi sedikit catatan aja, kalau misalkan kalian pencinta game berat ya guys, dan sering banget main game mobile, HP ini menurut saya kurang recommended. Karena walaupun performanya gahar, tapi suhunya cepet banget panas, dan baterainya pun juga jadi taruhannya ya guys. Tapi kalau misalkan kalian untuk penggunaan biasa aja ya, contohnya main sosial media, foto-foto, terus juga buat nonton film, HP ini masih bisa recommended banget untuk kalian ya guys. Apalagi harganya udah mulai turun sekitaran 2,5 jutaan untuk varian yang 6/64 ya guys. Ya memang sih ada option lain HP di harga 2,5 jutaan. Performanya pun juga udah di atas ini. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen desain yang sangat keren, untuk material belakangnya kaca, HP ini sangatlah cocok banget. Karena HP Redmi Note 8 Pro aja yang belakangnya masih menggunakan kaca. So menurut saya HP ini cukup recommended untuk teman-teman yang penggunaannya nggak terlalu berat-berat banget. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika rekan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Redmi Note 8 Pro. Waduh. Jadi pengen flashback ke tahun 2019.